Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Afal Ajura dari kelas EF23F. Di sini saya akan menjelaskan latar belakang dari hasil penelitian kami. Jadi, perkembangan teknologi kecerdasan buatan atau artificial intelligence, khususnya pada bidang computer vision, telah mengalami kemajuan yang sangat pesat dalam beberapa tahun terakhir. Salah satu implementasi penting dari computer vision adalah object detection, yaitu kemampuan sistem untuk mendeteksi dan mengenali objek dalam sebuah citra atau video. Menurut Joseph, Random dan kawan-kawan, metode YOLO atau You Only Look Once merupakan salah satu algoritma deteksi objek yang mampu melakukan deteksi secara cepat dan akurat dalam satu kali proses atau single power pass. Kini, dengan hadirnya varian terbaru yaitu YOLO versi 26, kemampuan deteksi telah mencapai level efisien dan akurasi yang jauh lebih baik dibandingkan generasi sebelumnya. Dalam bidang transformasi, dalam bidang transportasi dan logistik, deteksi kendaraan menjadi salah satu aspek penting untuk mendukung sistem monitoring lalu lintas, pengawasan distribusi barang, serta pengolahan transportasi secara efisien. Kendaraan jenis truk memiliki peran vital dalam distribusi logistik, sehingga kemampuan untuk mendeteksi truk secara otomatis menjadi kebutuhan yang relevan. Lalu ada rumusan masalahnya, yaitu satu, bagaimana proses pembuatan dataset citra kendaraan dengan label objek truk dan pickup. Yang kedua ada bagaimana cara melatih objek deteksi objek menggunakan algoritma YOLO versi 26. Yang ketiga ada bagaimana performa model YOLO versi 26 dalam mendeteksi objek truk dan pickup pada citra. Yang selanjutnya ada tujuan penelitian. Yang ke satu ada membuat dataset citra kendaraan yang telah dilabel dengan kelas truk maupun pickup. Yang kedua ada membangun dan melatih model deteksi objek menggunakan algoritma versi YOLO 26. Yang ketiga ada mengevaluasi kemampuan model dalam mendeteksi objek pada gambar. Selanjutnya ada manfaat. Yang satu, bagi penulis menambah pemahaman mengenai penerapan computer vision dan deep learning dalam deteksi objek. Yang kedua ada bagi akademisi menjadi referensi dalam pengembangan penelitian terkait deteksi kendaraan berbasis YOLO. Yang ketiga bagi praktisi atau industri memberikan solusi awal dalam pengembangan sistem monitoring kendaraan otomatis, khususnya dalam bidang logistik dan transportasi. Selanjutnya ada tinjauan persaka. Di sini yang pertama ada computer vision berfokus pada bagaimana komputer dapat memperoleh, memproses, dan memahami informasi dari citra digital. Dalam penelitian ini, computer vision digunakan sebagai dasar untuk membangun sistem deteksi kendaraan, khususnya truk dan citra digital. Yang kedua ada object detection, bertujuan untuk mengidentifikasi keberadaan objek sekaligus menentukan lokasi objek tersebut dalam sebuah citra. Object detection mampu memberikan informasi lebih detail berupa posisi objek dalam bentuk bounding box serta kelas objek yang terdeteksi. Selanjutnya, yang ketiga ada YOLO versi 26 merupakan algoritma object detection berbasis deep learning yang dirancang untuk melakukan deteksi objek secara cepat dan efisien. Lalu YOLO membagi gambar menjadi beberapa grid dan setiap grid bertugas untuk memprediksi bounding box serta probabilitas kelas objek. YOLO versi 26 menjadi sangat cepat dan sangat ideal untuk aplikasi real time yang membutuhkan latensi rendah. Yang keempat ada dataset dan labeling. Dataset yang baik harus memiliki variasi data yang cukup serta label yang akurat. Proses pelabelan atau annotation dilakukan dengan memberikan bounding box pada objek yang ingin dideteksi. Dalam hal ini adalah kendaraan jenis truk. Label yang konsisten sangat penting agar model dapat belajar dengan baik. Dalam penelitian ini hanya digunakan dua kelas, yaitu truk dan pickup, untuk menyederhanakan proses training dan meningkatkan fokus model. Selanjutnya ada metode penelitian. Yang pertama, objek penelitian dalam studi ini adalah citra digital kendaraan yang berfokus pada kendaraan jenis truk dan pickup. Yang kedua, ada data yang digunakan berupa dataset citra
kendaraan dari Kaggle yang telah tersedia dalam format dataset object detection dengan anotasi bounding box. Dataset tersebut sebelumnya telah diproses menggunakan platform RoboFlow sehingga memiliki struktur data yang sesuai untuk pelatihan model YOLO versi 26. Yang ketiga, dataset terdiri dari folder gambar, image, dan label dalam format YOLO TXT menggunakan berbagai jenis kendaraan, truk, dan pickup. Yang keempat, dataset memiliki variasi kondisi lingkungan seperti pencahayaan, sudut pandang, dan latar belakang. Yang kelima, dataset terdiri dari citra dengan resolusi yang beragam. Oke, sekian dari saya. Terima kasih. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Nopal. Melanjutkan dari rekan saya, Dira. Untuk prosedur penelitian itu ada 5, yaitu yang pertama ada pengumpulan dataset, lalu yang kedua ada pre-processing data, yang ketiga ada pelabelan dan validasi, yang keempat adalah training model YOLO V26, dan yang terakhir adalah evaluasi model. Lalu untuk pengumpulan dataset di mana data citra kendaraan diperoleh dari platform Kaggle yang telah dilengkapi dengan anotasi bounding box menggunakan platform RoboFlow. Dataset ini dipilih karena telah memiliki struktur yang sesuai dengan kebutuhan pelatihan model object detection. Di sini berikut ada contoh penyertaan di mana kode programnya bisa dilihat. Lalu lanjut untuk next processing data. Pre-processing data. Pre-processing data adalah tujuannya untuk mempersiapkan dataset sebelum digunakan dalam proses pelatihan. Pada tahap ini dilakukan seleksi data yang relevan, serta penyederhanaan kelas dengan hanya mempertahankan objek kendaraan jenis truk. Selain itu dilakukan pengecekan format dataset agar sesuai dengan format YOLO, yaitu tersendiri dari file gambar dan file label dalam bentuk TXT. Pelabelan dan validasi. Meskipun dataset telah memiliki anotasi, dilakukan proses pengecekan ulang untuk memastikan bahwa setiap bounding box sesuai dengan objek yang sebenarnya. Jika ditemukan kesalahan label, maka dilakukan perbaikan menggunakan tools seperti labeling. Lalu training model YOLO V26. Training model menggunakan algoritma YOLO. Pada tahap ini model dilatih untuk mengenali pola objek truk berdasarkan dataset yang telah diproses. Melalui proses training dilakukan dengan parameter tertentu seperti jumlah epoch, ukuran gambar, dan batch size untuk menghasilkan model yang optimal. Lalu ada yang terakhir adalah evaluasi model. Evaluasi model yang bertujuan untuk mengukur performa model dalam mendeteksi objek truk. Evaluasi ini dilakukan dengan melihat hasil prediksi model serta menggunakan metrik seperti precision, recall, mean, average, precision, atau MAP. Selain itu dilakukan analisis visual terhadap hasil deteksi untuk memastikan kesesuaian bounding box dengan objek yang sebenarnya. Mungkin cukup sekian dari presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.